Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar kemuhammadiyahan dengan materi peran Jenderal Sudirman. Anak-anak masih ingat siapa Jenderal Sudirman? Ya, beliau adalah seorang pahlawan Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peran Sudirman dalam Kepanduan Hizbul Wathan. 1. Aktif di Kepanduan Bangsa Indonesia atau disingkat KBI yang ada di Cilacap. Wawasan dan pengamalan Islam, kedisiplinan dan kematangan jiwanya, kejujuran, kesederhanaan, serta jiwa pengabdiannya, kemandirian serta kesetia kawanannya telah menempatkan Sudirman sebagai anggota HW yang cukup menonjol dan disegani oleh kawan-kawannya. Yang kedua, tahun 1935 sampai 1937 aktif di organisasi Pergerakan Muhammadiyah di Cilacap. Memulai aktivitasnya di Organisasi Pemuda Muhammadiyah sebagai anggota. Selanjutnya terpilih sebagai Wakil Majelis Pemuda Muhammadiyah Wilayah Banyumas. 3. Menghadiri Kongres Muhammadiyah yang sekarang disebut Muktamar Muhammadiyah. Ketika Muktamar Muhammadiyah ke-29 di Yogyakarta tahun 1939, ia mengusulkan setiap pandu HW mengenakan celana panjang. Kenapa alasannya? Agar saat tiba waktu sholat, tidak perlu sulit-sulit mencari sarung, dan usulan ini diterima oleh peserta muktamar. Sejak itulah pandu HW dan para pemimpinnya mengenakan celana panjang. 4. Menjadi guru HIS, sekolah setingkat SD Muhammadiyah di Cilacap. Beliau sangat serius dalam upaya memajukan pendidikan HIS Muhammadiyah. Setelah beberapa lama menjadi guru, kemudian beliau ditetapkan sebagai kepala sekolah. Obsesinya sebagai kepala sekolah ingin menjadikan HIS Muhammadiyah sebagai wahana untuk memajukan pendidikan bagi kaum Bumiputra. Beliau juga sangat memperhatikan fasilitas pendidikan, terutama bangunan fisik tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan. 5. Menjadi anggota PETA atau anggota pembela tanah air. Saat diadakan pamitan dan pengajian, beliau berpesan. Dalam dakwahnya, berpesan agar Muhammadiyah dihidup-hidupkan dan terus dikembangkan. Peran Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan. 1. Karirnya diawali dengan memegang jabatan Kepala LPD atau Landspezermandienst atau penjagaan bahaya udara. 2. Aktif sebagai anggota PETA dan setelah selesai pendidikan diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Setelah Indonesia merdeka dalam pertempuran dengan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Tanggal 2 November 1945 diangkat menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia di usia 29 tahun. Tanggal 18 Desember 1945 diberikan pangkat jenderal. Bulan Desember 1945 memimpin pertempuran melawan tentara sekutu di Ambarawa. Memimpin pasukan untuk melakukan perang gerilya. Kurang lebih selama 7 bulan, ia berpindah-pindah dari hutan satu ke hutan yang lain, dari gunung ke gunung dalam keadaan sakit dan lemah sekali,
sementara obat juga hampir tidak ada. Tapi kepada pasukannya, ia selalu memberi semangat dan petunjuk seakan dia sendiri tidak merasakan penyakitnya. Namun akhirnya ia harus pulang dari medan gerilya. Ia tidak bisa lagi memimpin angkatan perang secara langsung, tapi pemikirannya selalu dibutuhkan. Peran Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan yang ketiga adalah menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Karisidenan Banyumas. Yang keempat, mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Nah, anak-anak, demikian tadi adalah peran Jenderal Sudirman dalam merebut kemerdekaan. Selain itu, keislaman dan kemuhammadiyahan Jenderal Sudirman telah memberikan dampak dalam perjuangan hidup beliau. Hal ini dibuktikan dengan upaya beliau untuk memberikan nuansa religius dalam perjuangannya, baik sebagai tokoh masyarakat maupun sebagai pejuang bangsa. Pak Dirman adalah sosok pahlawan yang religius. Hal ini terlihat bagaimana beliau selalu menjalankan ajaran agama dengan baik, bahkan mengajarkan pada para pengikutnya. Adapun ibadah yang tidak pernah ditinggalkan adalah selalu menjaga wudhu, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan selalu ikhlas dalam melakukan suatu perbuatan. Anak-anak, demikian tadi peran Jenderal Sudirman dalam kepanduan Hizbul Wathon dan dalam merebut kemerdekaan. Dengan ketekunannya beliau dalam beribadah dan bermuamalah membuatnya selalu diberi perlindungan Allah. Marilah kita sama-sama meneladani kepribadian beliau. Harapannya anak-anak juga bisa menjadi teladan bagi yang lain. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.